Kamu punya kekuatan itu sudah lama. Kok semua yang Mbak Jarwo nerawang tentang aku benar semua? Berlatar di sebuah salon milik seorang cewek cantik bernama Atik, kisah pun dimulai. Waktu itu Atik mencoba mendatangkan seorang paranormal bernama Jarwo untuk diminta bantuannya, supaya salon miliknya menjadi semakin laris manis. Mbak Jarwo bisa terawang, coba terawang aku. Sebentar ya. Kamu punya kekuatan itu sudah lama. Kok semua yang Mbak Jarwo nerawang tentang aku benar semua? Saya cuma ngeliat aja kok. Mbak Jarwo bisa ngobatin orang atau emang cuma nerawang aja? Saya juga bisa pengobatan. Apalagi pengasihan. Paling jagonya. Dan sejak perkenalannya dengan Atik, Jarwo pun mulai memiliki ide busuk untuk melakukan ritual yang tak wajar demi puaskan singkong bakarnya. Coba kamu saya periksa dulu. Barangkali di tubuh kamu ada sesuatu, penyakit mungkin, atau kamu diguna-guna. Mau tiduran sebentar? Gak apa-apa, Mas. Yang penting kamu bisa sembuh. Yaudah. Gak apa-apa. Ya keluarin aja, itu penyakitnya kamu akan keluar semua nanti. Hingga pada keesokan harinya Atik kedatangan temannya yang bernama Wanda. Wanda kemudian curhat sama Atik, kalau dia memiliki penyakit yang sedikit aneh. Atik pun kemudian menyarankan Wanda untuk mencoba berobat kepada paranormal kenalannya, dan Wanda pun mau mencobanya. Aku tuh punya kenalan. Dia itu ya semacam bisa ngobatin penyakit gitu. Kenalin aku ya. Bentar ya, kalau gitu aku telepon orangnya dulu. Siapa tahu dia bisa langsung datang ke sini. Tak lama kemudian Jarwo pun datang ke salon dan berkenalan dengan Wanda. Ketepatan hasil penerawangan yang sesuai dengan keadaannya, Wanda pun semakin percaya kalau Jarwo memiliki kemampuan luar biasa yang bisa menyembuhkannya. Tubuh kamu sudah bau mayat. Mayat? Tapi untung kamu tertolong oleh anak kamu. Karena anak kamu indigo. Memang anak saya punya kemampuan seperti itu, Mbah. Saya bisa sembuh nggak ya, Mbah ya? Bisa. Biar lebih nyaman dalam pengobatannya, Wanda kemudian mengajak Jarwo ke rumahnya, dan apa yang terjadi? Ini foto siapa, Mi? Oh, itu foto anak saya yang pertama, Mbah. Tapi udah almarhum. Kenapa, Mbah? Kita harus ke makamnya sekarang, supaya arwahnya tenang di sana. Ini, Mbah, makamnya. Ya, Jarwo pun mulai menjalankan aksinya dengan mengadakan ritual yang tak wajar, dan Terus sekarang gimana, Mbah? Harus ada beberapa ritual yang harus kita jalankan. Sekarang Mami coba tengkurap. Saya coba bersihkan. Walaupun nanti ada sentuhan, jangan berontak, Mi. Sekarang kita akan melakukan ritual kedua. Ritual ini membutuhkan keikhlasan hati Mami. Sekarang saya akan sedot mulut Mami. Kok harus kayak gini sih, Mbah? untuk memuluskan niat tutumpakannya, Jarwo pun berbohong akan kehadiran Arya Teja, sang pengawal Nyai Roro Kidul. Jarwo mengatakan, kalau Arya Teja ingin melakukan tutumpakan dengan Wanda melalui raga dirinya, sehingga dia ingin melakukan hubungan intim dengan Mami melalui raga saya. Ya udah deh, Mbah. Saya bersedia kok. Asal saya bisa sembuh, Mbah. Tak cukup dengan Wanda, Jarwo pun kembali mencari pasien baru yang bisa dia kelabuinya. Dan kali ini Rizka lah yang jadi korbannya. Mbah, katanya Mbah bisa bantu-bantu penyembuhan sama penglaris juga ya, Mbah? Aku mau dong dibantu. Oh, bisa. Tapi di atas aja ya. Kalau di sini takut salon terganggu. Ya udah, Mbah. Yuk. Apa yang bisa saya bantu? Akhir-akhir ini pelangganku kok sepi ya. Aku mau minta penglaris, Mbah. Biar laku lagi. Dalam setiap pengobatannya Jarwo pun selalu melakukan ritual yang sama seperti yang dilakukan pada pasien lainnya, yaitu melakukan penyedotan di area sawah berambut keriting serta mengajaknya tutumpakan. Namun apa yang terjadi?
Untuk menyempurnakan penyembuhannya, kita harus melakukan hubungan badan. Masa pakai begituan segala sih, Mbah? Enggak, Mbah. Aku nggak mau. Mau sembuh kok kayak gini. Beberapa hari kemudian Jarwo kembali mencari mangsa, dan kali ini yang jadi targetnya adalah Uci, yaitu dengan berpura-pura menawarkan barang penglaris berupa cairan gajah. Aku mau nawarin penglaris nih, Mbak. Ada alat apa aja, Mbah? Ini ada cairan gajah. Bisa dipakai di alis. Siapapun yang ditaksir, tinggal dilihat aja. Langsung kelepek-kelepek, Mbak. Awalnya Uci pun menolaknya dan mulai menghindar dari si Jarwo, karena dia mulai curiga dengan gelagatnya dia. Namun akhirnya Uci pun terbujuk sama rayuan sang dukun, dan apa yang terjadi? Gimana? Jadi nggak diobatin juga? Ya udah kalau gitu sekarang aja di sini, Mbah. Menurut penerawanganku, ada yang sedang mengguna-gunai Mbak. Anunya Mbak mau dibikin busuk. Pengobatannya nanti, Mbak harus melepas semua pakaian Mbak. Setelah itu, baru saya sedot. Sang target menolak sawahnya disedot. Jarwo pun banting setir dengan menyuruh Uci untuk mengirim foto tanpa busana pada dirinya, dan Uci pun melakukannya. Merasa terganggu dengan kehadiran Jarwo di salonnya, Atik dan suaminya pun mengusirnya. Mbah, saya mau bicara sama Mbah. Ada apa, Mas? Saya mau mengambil motor yang udah saya pinjemin sama Mbah. Dan Mbah juga tolong jangan datang lagi ke sini ya. Karena di sini bukan tempat praktek buat Mbah. Kehilangan motor pinjaman, Jarwo pun mulai mencari sumber dana lain, yaitu dengan meminta pertolongan pada Wanda. Namun apa yang terjadi? Selama ini kan saya ngobatin Mami kan ikhlas. Kira-kira bisa nggak Mami bantu saya belikan motor yang murah-murah aja? Saya jamin saya akan bikin Mami makin cantik dan wibawa. Gak usah, Mbah. Saya cuma pengen sembuh aja kok. Ya udah nih, ada uang 500.000. Mbah pegang aja ya. Merasa kesal dengan sikap Jarwo yang semakin aneh, Wanda pun mulai terbuka dan bercerita sama teman-temannya. Sehingga Menurut aku sih dia dukun palsu deh. Maaf loh Mbak, aku sih bener-bener nggak tahu. Mana aku sempat kirim foto nggak pakai baju lagi ke dia. Aku juga kena. Malah aku sempat disedot. Udah gitu, dia minta berhubungan. Beneran kamu Riz? Ih, bener. Harus laporin polisi, Mbak. Biar jerak. Korbannya udah 3. Gitu gimana kalau kita laporin ke polisi aja? Yuk. dan di akhir cerita, Jarwo pun akhirnya ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya.